Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran IPS. Semoga kalian sehat selalu dan terbebas dari wabah pandemi ini. Jangan lupa gunakan masker dan selalu jaga jarak jika keluar rumah. Baik, selamat mengikuti pelajaran IPS. Jangan lupa berdoa ya. Semoga senantiasa Allah merahmati ilmu-ilmu kita. Baik anak-anak, terima kasih yang kemarin sudah mengumpulkan tugas ya. Walaupun hanya 6 siswa dan itu pun rata-rata jawabannya belum maksimal. Saya juga tidak tahu ada masalah apa sehingga jawabannya itu eh, kurang mendapatkan penjelasan yang baik. Padahal di buku paket juga sudah cukup jelas ya, kalau bisa baca ataupun di internet, di Google juga mudah didapatkan. Tapi tidak apa-apa, mungkin di pertemuan ini Bapak akan sedikit jelaskan di slide-slide yang akan disampaikan. Jadi mohon disimak dan dicermati baik-baik ya. Konsep belajar kita yaitu di sini kita akan meliputi beberapa poin. Yang pertama yaitu globalisasi. Globalisasi itu meliputi beberapa budaya, komunikasi, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta transportasi. Kemudian globalisasi juga sangat diperlukan. Bagaimana cara menghadapinya globalisasi itu? Ternyata globalisasi juga ada dampaknya, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Berikut nanti sedikit satu persatu Bapak jelaskan. Ya, di sini hanya sebagai peta konsepnya, jadi pola pemikiran arahnya. Oh iya, sampai lupa. Sebenarnya sih tujuan pembelajaran kita pertemuan ini yang pertama adalah kamu harus benar-benar mengerti tentang perubahan sosial budaya. Dan yang kedua, kamu bisa menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial. Sebenarnya dua pertanyaan ini sudah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya. Yang ketiga mungkin tujuan belajar kita adalah kamu bisa memahami aspek globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Seperti tadi itu yang Bapak sebutkan ada 5, masih ingat tidak? Yang salah satunya adalah iptek. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang keempat, kamu juga harus bisa menganalisis dampak dari globalisasi dalam kehidupan di Indonesia. Dan yang terakhir, tujuan belajar kita adalah kamu bisa mendeskripsikan upaya bagaimana menghadapi globalisasi tersebut. Oke, baik sekali lagi Bapak ingatkan untuk dicermati baik-baik slide-nya ya. Perubahan bangsa Indonesia dari sebelum merdeka menjadi bangsa yang merdeka. Alhamdulillah kita dilahirkan pada saat sudah merdeka. Jadi kita patut berterima kasih kepada para pendiri bangsa, para pahlawan yang sudah membebaskan negeri kita dari sebuah penjajahan. Jadi kita tinggal menikmatinya. Bukan berarti menikmatinya itu diam saja, tapi kita berusaha untuk mengisi kemerdekaan ini. Dengan apa? Salah satunya yaitu sekarang kita belajar, menuntut ilmu, mencari informasi agar negeri kita akan lebih menjadi negeri yang bermartabat, memiliki kompetensi-kompetensi yang bisa bersaing dengan negara lain. Jadi kita harus benar-benar merasa berubah, ya, merubah lebih baik. Oke, kita simak berikut slide-nya. Ini adalah bentuk perubahan sosial budaya. Ya, di sini kita lihat bentuknya itu ada 3 posisi. Bentuk perubahan yang bisa dilihat dari waktunya, bentuk perubahan karena pengaruhnya, bentuk perubahan karena ada perencanaan. Ya, jadi ada 3 poin di sini bentuk perubahan itu dilihat dari waktunya, pengaruhnya, dan perencanaannya. Kalau dilihat waktunya ada revolusi dan ada evolusi. Sedangkan untuk pengaruhnya, jadi pengaruhnya bisa besar dan bisa kecil. Dan bentuk perubahan karena perencanaan, ada yang direncanakan dan ada yang tidak direncanakan. Baik, perubahan dilihat dari waktunya. Tadi ada 2 ya. Pertama, perubahan sosial lambat atau disebut juga dengan evolusi.
Kalau cepat itu namanya revolusi. Ya, kalau perubahan sosial secara lambat evolusi itu panjang sekali. Seperti proses kemerdekaan kita. Itu kan panjang ya. Kita dijajah Belanda itu hampir 350 tahun. Ya, itu kan proses panjang ya. Itu berarti kita memiliki suatu perubahan sosial yang lambat. Sedangkan perubahan sosial secara cepat atau disebut juga revolusi itu memiliki proses mekanisme dalam usaha industri, ya, kemudian perdagangan, kemudian transportasi, berkembangnya urbanisasi dan terjadinya kesenjangan sosial. Ini karena revolusi. Seperti contohnya pada tahun 98, ya, turunkan Presiden Soeharto. Itu revolusi itu. Dengan cepat akhirnya bergantilah presiden. Itu termasuk bagian dari revolusi, ya, perubahan secara cepat. Akhirnya berdampak dengan ada kerusuhan dan sebagainya secara negatif. Ya, jadi perubahan itu sekali lagi ada dua, dilihat dari waktunya secara cepat dan lambat. Lambat evolusi, cepat itu revolusi. Sekarang kita lihat perubahan dilihat dari pengaruhnya. Ya, ada dua tadi saya katakan di awal. Pengaruh pertama pengaruhnya sangat kecil. Apa itu? Perubahan yang pengaruhnya diikuti oleh sebagian orang saja. Dan perubahan ini tidak membawa perubahan mendasar pada bidang kehidupan kita. Ya. Dan yang kedua, pengaruhnya sangat besar. Nah, ini sebaliknya. Perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Ya, kita lihat di sini ada gambar transportasi. Ya, kita lihat kalau BBM atau bahan bakar itu naik, itu pengaruh nggak? Itu sangat berpengaruh. Akhirnya ongkos naik, harga-harga barang naik. Nah, itu berarti pengaruhnya cukup besar kalau kita menaikkan harga BBM pemerintah. Itu sebagai contoh ya. Kalau pengaruhnya kecil ya banyak ya. Kamu juga bisa merasakan ya, seperti misalnya ada acara 17 Agustus dari pemerintah ya. Kamu merasakan nggak pengaruhnya? Karena di rumah kita juga merayakan ya gitu, karena sama-sama merayakan, jadi pengaruhnya sangat kecil. Namun kalau pengaruh besar itu sampai eh, sendi-sendi kehidupan kita, ya itu sudah jelaskan contohnya tadi. Nah, sekarang yang terakhir, perubahan dilihat dari perencanaannya dan perubahan yang tidak direncanakan. Jadi ini dilihat dari bentuknya ya, bentuk yang terakhir itu yang direncanakan, yang terencana dan tidak terencana. Kalau yang terencana berarti dia sudah dilakukan, pihak-pihak itu mengadakan prosesnya, bagaimana caranya untuk merubah sesuatu. Ya, contoh yang paling sederhana adalah para pemimpin. Nah, pemimpin itu punya visi dan misi dia. Ya, seperti nanti nih pemilihan wali kota Depok. Dia berkampanye gitu kan. Dia tuh pasti punya rencana bagaimana membangun kota Depok ini harus lebih baik. Itu namanya perubahan yang terencana. Sedangkan perubahan yang tidak terencana itu berarti karena tiba-tiba. Contohnya ada. Nah, seperti apa? Paling mudah adalah bencana. Ya, kita lagi damai asik, contohnya gempa bumi. Wah, kan jadi perubahan tuh kan. Semua listrik mati, transportasi terganggu dan sebagainya. Ya, itu sangat mudah contoh perubahan yang tidak direncanakan dan lain-lain. Ya, kamu bisa cari sendiri apabila perubahan tidak direncanakan dan bisa mempengaruhi. Nah, itu berarti bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Anak-anakku sekalian, kita lanjut ke materi berikutnya. Setelah tadi bentuk-bentuknya, sekarang ada faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial. Jadi, perubahan sosial itu ada sebabnya. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Jadi, penduduk itu pengaruhi loh bagaimana proses perubahan sosial. Ya, seperti contoh, kita dahulu waktu kita kecil, itu daerah lingkungan kita itu sangat sepi, banyak kebun, ya kan? Banyak lapangan. Tapi sekarang karena banyak orang, banyak rumah-rumah, ya. Akhirnya penduduknya juga bertambah. Itu termasuk jadi perubahan sosial. Kemudian ada juga penyebabnya penemuan baru, yaitu hal-hal yang baru, ya, seperti gaya gaya model,
Ya, oh, sekarang modelnya begini loh. Oh, sekarang musimnya seperti ini loh. Nah, itu hal-hal itu yang juga membuat perubahan sosial di masyarakat kita. Dan yang ketiga adalah konflik. Ya, konflik itu berarti semacam kalau contoh kamu di sehari-hari itu tawuran atau bertengkar, ya itu konflik tuh. Itu bisa mengaruhi. Kalau kampung kalian berantem, ya kamu kan pasti pengaruh kan, nggak bisa lewat situ, nggak bisa aktivitas, oh, karena ada namanya bertengkar, ya tawuran dan sebagainya. Itu termasuk dari penyebab perubahan. Dan yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Ya, saya katakan tadi nih, ada namanya demo-demo, ya sehingga terjadi kerusuhan dan sebagainya. Itu revolusi. Seperti negara kita pada tahun 1998 lalu. Yang berikutnya yang kelima, ada perubahan lingkungan alam. Nah, contohnya ada gempa bumi kemarin tidak salah di Lombok ya, belum lama ini tahun lalu, dan di Palu juga di Sulawesi. Gempa bumi akhirnya mempengaruhi lingkungan alam ya, apa namanya, pantai-pantainya hancur, tempat wisatanya hancur ya, sehingga masyarakat setempat tidak bisa menggunakan lingkungan tersebut untuk untuk apa? Untuk usaha mereka gitu loh. Itu kan namanya perubahan karena alam, bencana alam ya. Dan yang keenam adanya peperangan. Alhamdulillah di negara kita aman, tidak perang, ya biasa-biasa saja. Namun di negara lain sedang perang seperti di Palestina, ya, di Suriah, ya itu sangat terganggu kehidupan mereka, gitu kan. Jadi sosial mereka, masyarakat mereka pasti sangat 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 minim dari standar kehidupan kita kalau terjadi peperangan. Dan terakhir, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Terkadang masyarakat lain itu membawa budaya-budaya tertentu. Seperti contoh nih, oh budaya Korea nih, K-pop. Nah, itu masuk ke kita tuh tanpa sadari. Nah, ini anak-anak nih, putri kan, oh suka K-pop. Nah, yang putra, oh suka gaya-gaya rambut nih, gaya-gaya style olahraga apa. Nah, itu tanpa tersadari kita terpengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ya, jadi itu yang saya sebutkan faktor penyebab tentang perubahan sosial. Ikut faktor penghambatnya. Kalau tadi faktor penyebab, sekarang menghambat. Yang pertama, kehidupan masyarakat yang terasing. Ini biasanya para suku-suku terasing, suku pedalaman. Seperti kalau yang dekat kita itu suku Baduy ini, Banten. Ya, itu masyarakat terasing itu. Kenapa? Mereka tidak mau menerima hal-hal yang baru. Ya, jadi seperti itu dari zaman dulu sampai sekarang. Mereka seperti itu aja, tidak ada perubahan apapun. Ya, ini biasa masyarakat terasing, masyarakat pedalaman. Banyak lagi nanti di Kalimantan, ya, atau di Papua ya. Bapak kasih contoh yang sedikit yang dekat kita yaitu Baduy. Suatu saat juga kalau kamu mau, Bapak anterin ke Baduy, ke suku Baduy. Bapak udah beberapa kali ke Baduy sana. Dan yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Nah, iptek ini terkadang Indonesia itu paling telat. Ya, ya kita sebagai negara follower, sebagai pengikut. Yang paling duluan itu negara maju seperti Singapura ya di Asia Tenggara ya, itu duluan. Di sono iPhone 15 sudah ada, kita belum. Ya, kita itu namanya penghambat kita karena kita negara follower, pengikut, negara berkembang, ikuti negara maju. Ini juga mempengaruhi sosial budaya. Dan yang ketiga adalah sikap masyarakat yang tradisional. Ya, kita masih memegang teguh adat istiadat. Ya, tidak mau hal-hal baru. Ya, biasa dicontoh di rumah kita, di orang tua kita dulu kata orang tua kita nggak boleh gini, ya, kita nggak boleh gitu. Nah, itu sama juga penghambat terkadang terhadap hal-hal yang baru. Dan yang berikutnya adanya prasangka terhadap hal baru atau asing. Ini nih suka prasangka buruk nih. Kalau ada hal baru pokoknya buruk aja. Ada hal baru buruk aja. Ini juga bisa menghambat ini. Belum tentu yang baru itu tidak baik. Ya, gitu ya, bisa disaring dan bisa dicerna harusnya hal-hal yang baru. Dan terakhir adalah adat istiadat setempat yang bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat itu sendiri. Itu sebagai penghambat juga. Berikut adalah globalisasi. Nah, ternyata perubahan sosial budaya itu dipengaruhi oleh satu poin ini, namanya globalisasi. Apa sih globalisasi? Ya, itu kalian lihat di sana di gambar itu ada beberapa poin-poin penting indikator sebuah globalisasi. Globalisasi itu menciptakan masyarakat dunia saling bergantung dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi globalisasi diambil kata global atau universal,
atau orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodor Leavitt ya pada tahun 1985. Ya, ada juga Pak Waters ya dalam ini ya, dalam komentarnya mengatakan globalisasi adalah suatu proses sosial yang di dalamnya ya kendala geografi terhadap peraturan sosial, ya budaya menjadi surut, manusia menjadi semakin sadar akan peraturan, ya akhirnya globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara dunia semakin terkait, saling terintegrasi. Apalagi sekarang sudah ada internet, ya. Semua mudah dapat mendapatkan informasi dengan cepat, ya, di HP kalian. Bentuk-bentuk dari globalisasi, Bapak kasih contoh di sini ada 5. Yang pertama, globalisasi bidang budaya. Di sini bagaimana budaya itu bisa saling terintegrasi. Seperti budaya kita itu bisa ditonton dan diatraksikan di berbagai negara. Ya. Contoh yang sangat singkat yang sering kita lihat adalah barongsai. Barongsai itu sebenarnya budaya dari Tiongkok ya atau China. Sekarang sudah bisa menjalar kemana-mana ke seluruh dunia. Ada namanya barongsai ya. Kedua adalah globalisasi bidang komunikasi. Ini sudah nyata ya, Bapak tidak informasikan secara detail, udah tahu kalian dengan adanya internet, semua terkoneksi kemanapun ya dengan internet ya, itu komunikasi. Dan yang ketiga, globalisasi bidang ekonomi. Ya, ini integrasi sekarang kita sudah mudah membeli, menjual itu kemana aja bisa sampai ke internasional ya, karena dengan adanya komunikasi berbasis internet ya. Jadi kita ekonomi juga berbasis internet. Kita uang sekarang udah ada nama uang elektronik. Nah, itu bagian dari globalisasi uang elektronik ya, cuma hanya angka-angka saja ya, pakai kita bisa buat belanja. Dan yang keempat itu globalisasi bidang ilmu pengetahuan teknologi. Dan ini pasti akan terus berkembang sampai kapanpun. Jadi negara maju ini sebagai pionir ya, Amerika, Eropa, Jepang, sebagainya itu dia sebagai pionir dalam bidang teknologi, kita follower, hanya ngikutin aja. Bahwa berharap dari kalian harus bisa menjadi orang nomor satu ya, menyaingi negara lain nih, dari sini terlahir ya. Gitu, semangat belajar makanya. Dan yang terakhir adalah globalisasi bidang transportasi. Nah, kita kalau mau ke Eropa, mesen tiket itu sekarang udah mudah di HP. Nah, udah terintegrasi walaupun maskapainya jauh di Eropa, maskapainya jauh di Amerika, tapi kita bisa mesen di sini karena kita sudah terintegrasi sistem informasi transportasinya. Berikut dampak globalisasi. Yang pertama ada dampak positif, yang kedua ada dampak negatif. Bapak sedikit jelaskan yang positif dulu nih. Ternyata globalisasi itu bisa memberikan dampak yang baik untuk kita. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua berlomba-lomba untuk menciptakan sebuah hal-hal yang baru dan yang baik untuk kehidupan manusia. Dan yang kedua adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Ya, seperti tadi tuh, e-money. Ya, udah nggak perlu recehan lagi, kita duit banyak. Dengan e-money kita tinggal pakai HP bisa bisa bermuamalah ya. Muamalah artinya berjual beli dan sebagainya dengan mudah. Yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat. Ya, itu dampak dari teknologi tadi. Ya, karena masyarakatnya pada mudah berjualan, mudah bertransaksi, sehingga negara-negara itu juga sebagai regulasi wilayah berdampak ya, pengiriman-kiriman barang dan sebagainya menjadi ramai. Dan yang keempat, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Artinya apa? Masyarakat menjadi mudah mengikuti hal-hal yang baru ya, mudah didapat gitu. Nah, seperti itu. Dan yang kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah. Benar ya, dengan ada internet kita dengan mudah mendapatkan informasi dan sebagainya. Dan yang keenam, berkembangnya dunia pariwisata. Wah, ini benar ini. Orang kalau lagi ke mana tuh, ke tempat wisata yang baru, upload. Wah, ngupload saya ada di sini. Ya, kan ramai jadi viral. Wah, akhirnya pada datang. Seperti terjadi di daerah Banten, Lebak ya. Ada namanya
kampung di atas awan, wah rame ke sana, rame-rame, sana penuh ya, gitu. Ketujuh yang terakhir, dampak positifnya berkembang alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Dengan adanya internet, alat komunikasi terus berkembang bagaimana manusia menciptakan hal-hal yang lebih mudah lagi. Ya, seperti contoh iPhone 1, iPhone 2, sekarang udah iPhone 14. Wah, canggih apa lagi ya? Kalau Bapak karena Bapak taunya iPhone, iPhone aja. Mungkin di Android juga gitu, Android juga berkembang terus ya. Seperti itu. Sehingga keterbukaan informasi sangat mudah, udah nggak bisa jadi rahasia umum lagi gitu ya. Kamu buka internet, buka Google, buka ini, kamu sudah bisa tahu ya. Nah, ini dampak negatif globalisasi juga ada. Ternyata ada negatifnya ada atau dampak buruknya. Yang pertama, westernisasi artinya apa? Ke barat-barat. West dari kata west, west itu barat. Westernisasi berarti kita selalu menjadi gaya orang barat. Mohon maaf nih, kita lihat ada orang rambutnya pirang, kayak barat-barat banget gayanya. Itu akibat westernisasi namanya, gitu kan. Gaya-gaya mode rambut dan sebagainya itu akan terlihat. Ya. Yang kedua adalah demoralisasi dari kata moral. Demoral berarti moralnya sangat rendah gitu ya, karena sering main ke internet mulu jadi lupa waktu, lupa segalanya ya, diingatin sama orang tua, diingatin sama bapak ibu guru, dia marah ya, jadi moralnya juga harus turun gitu kan, seharusnya tidak marah dan sebagainya ya. Ketiga adalah dampak buruknya ada kesenjangan sosial ekonomi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ya, karena tergerus dengan sistem ekonomi yang ada. Dan yang keempat adalah kriminalitas ya, artinya apa? Dengan ada globalisasi, banyak orang-orang itu mencari keuntungan yang tidak halal, ya, menipu dan sebagainya dengan cara-cara teknologi dan sebagainya ya. Udah banyak kasus-kasus di TV ya. Dan yang kelima, pencemaran lingkungan. Ini berarti dampak dari beberapa pabrik-pabrik yang memproduksi hal-hal yang besar sehingga tidak memperhatikan namanya lingkungan setempat. Karena permintaan banyak, pabriknya juga banyak. Akhirnya pabrik butuh tempat untuk melakukan produksi, akhirnya hutan-hutan ditebang, ya, gitu. Jadi mencemari lingkungan. Dan yang kemudian yang berikutnya adalah kenakalan remaja. Kenapa terjadi kenakalan remaja? Ya gitu, remaja ngikutin kebudayaan, gaya-gayaan. Nah, akhirnya kan baper, ya, kering baper, akhirnya marah. Akhirnya mereka menjadi nakal, gitu ya. Dan terakhir, individualisme yang semakin tinggi. Artinya individualisme berarti sendiri, privat. Merasa saya tuh cukup sendiri saja, orang lain tidak perlu. Nah, ini karena merasa dia kebutuhannya dapat terpenuhi, dia nggak butuh orang lain lagi. Sehingga terjadi sifat individualisme. Itu sebenarnya salah satu dampak negatif dari globalisasi. Baik anak-anakku sekalian, mungkin hanya itu saja yang Bapak sampaikan ya, sedikit ada hampir 13 slide ya tadi yang sudah Bapak sampaikan. Kamu juga harus bisa meningkatkan kemampuan kompetisi kamu dengan membaca buku paket yang sudah kamu beli di sekolah, ataupun juga kamu buka di YouTube ataupun di Google searching informasi-informasi yang mungkin Bapak sampaikan kurang ya. Jadi kamu namanya belajar itu harus kurang puas ya, kamu bisa mencari di sumber-sumber yang lain. Jangan kamu belajar cukup dari pak gurunya selesai, tidak. Kamu mencari hal yang baru, ataupun juga kamu kritisi, oh Pak Tevur kayaknya kurang tepat deh. Tidak apa-apa, itu bagus. Kamu bisa sharing ke WA saya ataupun ke di Classroom yang sudah disediakan fasilitasnya. Baik, kalian nanti akan kerjakan soal ya, beberapa dari Bapak mohon dijawab dengan baik ya. Jangan seperti pekan yang lalu gitu loh. Ya, ini kita harus lebih baik. Muslim yang bagus, muslim yang baik adalah muslim yang lebih baik dari kemarin ya. Kita harus sebaik. Oke, semangat dalam pandemi ini. Sampai jumpa di pekan berikutnya. Kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga ilmu kita penuh berkah dan manfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.